Selamat pagi. Topik hari ini yang cukup menarik ya, di tanggal 1 Januari 2023 adalah pengalaman sebagian pasien saya itu tentang bagaimana mengendalikan gula darah agar tetap stabil. Nah, sering sekali pasien diabetes itu datang ke dokter bukan hanya menderita diabetes ya, tapi dia juga menderita suatu infeksi atau stres tertentu. Nah, pertanyaannya selalu sama. Dok, kemarin saya menggunakan obat-obat ini, gula darah saya itu bagus, stabil. Katanya rata-rata ada yang bilang 110 pagi-paginya atau 120. Kemudian setelah dia mengalami keluhan tertentu, misalnya demam atau penyakit paru-paru seperti TBC misalnya, atau mengalami kesulitan tidur berhari-hari atau stres, itu ketika dia melakukan pengecekan gula darahnya, didapatkan gula darah yang lebih tinggi daripada sebelum dia mengalami infeksi atau dia sebelum mengalami stres. Gula darahnya bisa meningkat menjadi 250 bahkan 300. Lalu jadi pertanyaan, Dok, ada korelasi nggak hubungan antara seseorang mengalami infeksi dengan seseorang mengalami stres dengan peningkatan gula darah? Sebelum dokter membahas itu, dokter akan membahas dulu orang yang belum atau tidak mengalami diabetes, bagaimana kalau dia mengalami infeksi atau stres. Nah, anggap aja si A. Si A ini belum mengalami atau tidak mengalami penyakit diabetes, tapi mengalami penyakit infeksi atau mengalami stres. Apa yang terjadi dalam tubuhnya? Nah, orang normal itu, orang yang maksudnya normal itu tidak diabetes, itu pada saat dia tertidur atau tidak mengalami infeksi, tidak mengalami stres, tubuhnya tetap menghasilkan insulin. Nah, insulinnya itu ya pada saat tidur pun orang tetap menghasilkan insulin dalam tubuhnya. Nah, insulin ini akan dipacu, diproduksi lebih banyak seperti tombol otomatis lah. Diproduksi lebih banyak pada saat orang itu mengalami sedang makan. Apalagi makanannya kandungan karbohidratnya cukup tinggi. Yang kedua, orang mengalami stres, produksi insulin dalam tubuhnya juga lebih tinggi. Orang yang mengalami infeksi itu kebutuhan akan insulin juga jauh lebih banyak, sehingga insulinnya juga jauh lebih banyak diproduksi daripada seseorang yang tidak mengalami infeksi atau tidak mengalami stres. Itulah yang membuat orang yang mengalami infeksi atau mengalami stres pada orang yang tidak diabetes itu selalu gula darahnya stabil. Nah, pada orang yang mengalami diabetes, tentu obat yang diminum sebelumnya itu juga memacu kerja pankreasnya untuk menghasilkan insulin yang banyak. Tetapi tombol otomatisnya dia tidak bagus. Artinya ketika dia mengalami infeksi atau mengalami stres, maka produksi insulinnya dengan bantuan obat tadi itu tidak lebih banyak. Ya, tidak lebih banyak, tetap aja dia konstan, sehingga mengakibatkan seorang penderita diabetes yang mengalami stres atau mengalami infeksi, maka yang terjadi adalah gula darahnya jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena produksi insulinnya tetap. Karena beda dengan orang yang tidak diabetes tadi, itu tombolnya otomatis. Jadi produksi insulinnya itu mengikuti apakah dia stres, apa dia infeksi, apa dia makan, dia mengikuti pola tersebut. Tapi pada pasien diabetes dia tidak mengikuti pola tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengatasi kenaikan gula darah yang disebabkan karena stres, sedangkan penggunaan obat-obatnya biasanya gula darahnya didapatkan hasil yang baik ya. Pertama, kita tidak perlu menaikkan daripada dosis obat gulanya atau dosis insulinnya, tetap saja seperti itu, tapi atasi penyebabnya. Misalnya
atasi stresnya dengan obat-obat yang bisa menghilangkan stres seseorang. Yang kedua, atasi infeksinya. Misalnya ada infeksi di paru-paru atau infeksi di kaki, harus dilakukan perawatan agar infeksinya cepat hilang sehingga gula darahnya kembali normal. Karena apa? Kalau kita melakukan dengan menaikkan dosis insulin atau menaikkan dosis obat gula, biasanya kalau infeksinya teratasi, gula darahnya juga teratasi, infeksi atau stresnya teratasi, malah kita bisa mendapatkan keadaan yang disebut dengan hipoglikemi, yaitu gula darahnya turun secara tiba-tiba. Nah, inilah cukup menjawab pertanyaan dari sebagian rekan-rekan saya yang menulis di kolom komentar. Kenapa ketika dia mengalami infeksi kok gula darahnya tidak baik seperti sebelum dia mengalami infeksi. Demikian, bye.